Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hudun Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi. Summa ila ruhil muhajir Allah Muhammad Isa wa sayyid al-faqih al-utum Muhammad bin Ali wa alihi wa sallam Abdurrahman bin Hamad Sayyid Sultan Awliya Sayyid Syahab bin Badr al-Jilani wa ila ruhil Muhammad al-Badr li Muhammad Ifai bin Abi Al-Fatil Awliya Sahu wa sunni Syekh Abdillah. Summa ila arwah jamil qurra wal masih wa sayyid al-sufiyal wal muhaqqiqin wa awliya al-kull ajmin wa ila arwah zambal qurra wa ahli bagi. ثم إلى شيخنا مربي روحنا سامر سرين ومرحبا وتلقى الدبات الرحمة سعي وابني سعود السر الحافظ على المسلم فكبب وحيد سامر قدر حمد سبب وحمد الدبات الحنري ثم إلى روحنا نبي معلم الشور محمد سالي عليه محمد سليم وصول وإبراهيم ثم إلى رسول الله وولي وعبد العباس محمد عبد الهادي سوني عبد الرحيم وصول عليه ثم إلى رجال من وزيمين سينا من سليم ربنا أمهاتنا وجلنا علينا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin, para jamaah dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan bacakan suatu kisah yang menarik menurut saya. Kebetulan ada di kitab Nuzhatul Majalis halaman 1 halaman 186 juz 1. Ats-tsalisata asyar marra Isa alaihi salam ala jabalin yadala'la'u nuran. Suatu ketika Nabiullah Isa berjalan melewati gunung. Gunung tersebut bercahaya, memancarkan cahaya. Karena saking kagumnya Nabiullah Isa alaihissalam melihat gunung memancarkan cahaya, lalu Nabiullah Isa bertanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rabb antik li hadal jabala. Nabiullah Isa melihat gunung bercahaya, beliau kagum sehingga Nabiullah Isa memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, antik li hadal jabala, berilah kemampuan kepada gunung tersebut supaya bisa berbicara dengan saya. Ini permohonan Nabiullah Isa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya gunung tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Ya suatu permohonan yang tidak mustahil, ya jais, mungkin saja gunung bisa berbicara. Orang aja nanti ketika di hari kiamat tangan berbicara. Ya, padahal tangan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk berbicara. Ya, tapi kelak di akhirat nanti tangan bisa berbicara. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan suatu yang mustahil, jais ya, suatu yang mungkin saja. Faqala ya ruhallah malladhi turid? Qala akhbirni bi khabarik. Kemudian si gunung tersebut bisa berbicara. Doa Nabiullah Isa alaihissalam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung tersebut bisa berbicara. Gunung tersebut bertanya kepada Nabiullah Isa, wahai Nabiullah Isa ruhullah, apa yang engkau inginkan dari saya? Qala akhbirni bi khabarik. Kata Nabiullah Isa, wahai gunung, ceritakan, beritahu kepada saya apa yang terjadi pada dirimu. Selama ini saya baru melihat gunung bisa bercahaya. Ada apa? Apa yang kamu temukan selama kamu menjadi gunung? Ada cerita apa? Ada kisah apa? Kamu mempunyai kisah apa? Kok sampai saya melihat kamu sebagai gunung bisa bercahaya? Qala fi jawfi rajul.
Ada gunung, wahai Nabiullah Isa, di dalam perut saya, perut gunung, itu ada seorang laki-laki. Ada gunung. Jadi di dalam gunung ada orang, ada orang laki-laki. Qala Isa, ya Rabb, akhrijhu. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah, wahai Tuhanku, saya minta supaya orang yang ada di gunung, orang yang ada di dalam perut gunung bisa keluar. Fanfalaqal jabalu an syaikhin hasanil wajhi. Seperti biasa, doa Nabiullah Isa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan Nabiullah Isa alaihissalam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah itu orang yang ada di dalam perut gunung. Tiba-tiba perut gunung tersebut terbelah menjadi dua. Keluar dari belahan gunung tersebut seorang laki-laki yang bagus rupanya, yang ganteng, yang bagus. Wa qala ya Isa, ana min qaumi Musa alaihissalam. Sa'altul hayata ila zamani Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liakuna min ummatihi. Tatkala laki-laki yang bagus rupanya keluar dari belahan gunung, laki-laki tersebut berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, saya ini sebenarnya kaumnya Nabi Allah Musa. Itu dari Nabi Allah Musa ke Isa itu berapa tahun sudah. Berarti ini orang panjang umurnya. Saya ini sebenarnya umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Saya memohon kepada Allah supaya diberi umur panjang sampai menzamani sampai pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi umur panjang sehingga sampai pada umat Nabi Muhammad, dan saya berharap supaya menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Saya ingin sampai pada zaman Nabiullah Muhammad supaya saya bisa menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali situ mi'ati amin a'budullah ta'ala fi hadal jabal. Saya selama di dalam perut gunung, saya sudah 600 tahun di dalam perut gunung. Apa yang saya lakukan di dalam perut gunung? Saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlah, menyendirikan diri. Ya. Uzlah, menyendirikan diri dari kerumunan orang banyak, masuk ke dalam gunung, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 600 tahun. Faqala Isa, ya Rabb, hal ala wajhil ardi akrama alaik min hada. Nabiullah Isa begitu mendengar cerita dari seorang laki-laki yang keluar dari gunung tersebut, Nabiullah Isa alaihissalam sempat gumun, sempat heran. Ada orang di dalam gunung sampai ibadah 600 tahun lamanya. Orang kita kadang gak usah 600 tahun. Kita sejam aja, 2 jam masuk ke kamar itu sudah berat. Ya, kecuali masuk ke kamar main HP mungkin bisa berjam-jam. Nah, ini masuk ke dalam gunung sampai 600 tahun fokus mutlak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya satu, ingin dipanjangkan umurnya sampai menangi zamannya Nabi Muhammad SAW, sehingga ingin dijadikan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Saking gumunya Nabi Isa alaihissalam, akhirnya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hal ala wajhil ardi akram alaik min hada?" Ya Allah, apa ada di permukaan bumi ini orang yang mulia daripada orang ini? Orang yang ibadah 600 tahun fokus di dalam gunung ibadah, berharap menangi zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa tahu begitu mulianya orang yang menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sudah masuk ke dalam nas Al-Qur'an, kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Siapa kalian? Adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian siapa? Adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya umat. Yang mereka umat Nabi Muhammad hanya umurnya sedikit antara 60, 70, 80, jarang yang sampai 90. Tapi dengan sedikitnya umur yang mereka miliki, mereka tidak kalah dengan umat-umat terdahulu yang memiliki umur panjang sampai 100 tahun, sampai ratusan tahun, sampai 1000 tahun. Mereka tetap bisa membawa ganjaran-ganjaran, bisa membawa pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan modal umur yang sedikit. Ini barokah karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau ada umat Nabi Musa ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi Nabi Isa gumun, Nabi Isa heran. Akhirnya Nabi Isa bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah, hal ala wajhil ardi akram alaika min hada?" Apakah ada orang di permukaan bumi ini orang yang lebih mulia daripada orang ini? Faqala ya Isa, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Isa, man shoma min ummati Muhammadin yauman min rajabin fa huwa akramu ala man hada. Wahai Isa, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan Nabi Allah Isa. Siapa orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari, min rajabin, dari bulan Rajab, fa huwa akramu ala man hada, maka dia lebih utama daripada orang ini. Ya, kita bisa bayangkan modal umur kita sisakan satu hari untuk berpuasa bisa membandingi umur umat terdahulu, umat Nabiullah Musa yang menyempatkan umurnya, yang menyempatkan waktunya, yang menyempatkan sisa umurnya sampai 600 tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu hari berpuasa di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Dia membawa pahala yang banyak dari bulan Rajab. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajabun syahrullah." Bulan Rajab ini adalah bulan Allah, bulan yang Allah istimewakan, bulan yang menjadi daripada arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam bulan Rajab ini kita tidak heran mendengar cerita kisah Nabiullah Isa alaihissalam. Seseorang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, Allah beri pahala lipat ganda. Karena memang ada sedikit eh, ada sedikit ada sedikit kemiripan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana amalia seseorang akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan Rajab Syahrullah ini amalia seseorang pun sama akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila melakukan kebaikan akan dilipat ganda pahalanya. Melakukan kejahatan, kemaksiatan akan dilipat ganda pula dosa-dosanya. Nah, itulah salah satu kemuliaan bulan
Rajab, bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ketinggalan juga bulan Rajab ini mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena istighfar ini adalah ibarat sabun. Kita setiap hari aja butuh mandi minimal 2 kali. Karena kita sadar kita manusia yang kotor. Setiap kali keluar, pulang dari luar masuk ke rumah kita bawa kotoran, entah itu debu, entah itu apa, kita butuh mandi. Nah, begitu juga kita sebagai manusia yang setiap harinya berinteraksi dengan sesama manusia, kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mungkin banyak kesalahan, banyak keteledoran, banyak dosa. Maka di saat inilah kita untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, itu mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk menyampaikan ilmu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat keinginan kita tercapai, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qasidah yang biasa dibaca santri Darul Hadis Al-Faqihah Malang waktu saya pesantren di Pondok Darul Hadis Al-Faqihah Malang. Ya, ajaran beliau selalu selalu membaca doa yang berbentuk qasidah. Baik, saya bacakan qasidahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Ini qasidah maknanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Al-Mustafa, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat-hajat kita, cita-cita kita, tujuan-tujuan kita, harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Nabi Muhammad supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang wasi'al karmi, zat yang luas kedermawannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dermawan baik kepada hambanya yang pelaku maksiat atau hambanya yang pelaku taat. Semua Allah dermawan kepada semuanya. Oleh karena itu, setiap kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa kita bertawasul dengan orang yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doa dan harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.